同学们早上好, selamat pagi anak-anak ya. 今天我们要学汉语. Hari ini kita akan belajar bahasa Mandarin ya. Sebelum belajar dimulai ya, langsung ada sampaikan sedikit ya. Karena minggu depan kita kemungkinan libur ya, Imlek. Jadi mungkin waktu belajar kita agak berkurang ya. Jadi nanti langsung usahakan sesederhana mungkin supaya lebih mudah dipahami dan materi langsung usahakan selesai ya. Ya dah, kita langsung ke materi aja ya, langsung ya. Untuk yang pelajaran yang sebelumnya nanti bisa nggak perlu diulang ya, tinggal bisa lihat di video sebelumnya ya. Kita mulai pelajaran ya. Yang ada gaban ya, bisa dikeluarkan ya. 打开课本，要拿出课本，打开课本翻到第23页. Nah, itu ada fusi. Nah, fusi itu mengulang pelajaran ya. Nih, di 23页. Nah, halaman 23. Ya. Cukup ditulis aja ya, pilihnya aja ya. Mungkin artinya itu ya nggak susah ya. Anggap nggak susah, makanya nggak perlu ditulis supaya nggak terlalu banyak coretan. Nanti kebanyakan coretan, kebanyakan tulisan malah susah dibaca ya. Oh ya, sebelumnya ya, lupa loh. Ini ada ce. Nah, ce ini, ce itu artinya apa? Nah, Lasa tadi ya, lihat di ini ada kamus. Nah, Lasa biasanya pakai kamus ini ya. Ce ini artinya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, 陆地上有轮子的交通工具. Nah, artinya ini ya, 交通工具 itu alat transportasi ya. 交通工具 alat transportasi ya. Nah, jadi 交通工具 itu artinya alat transportasi. Te ini yang. Nah, bisa diartikan yang kalau bahasa Indonesia ya. Te itu yang. Alat transportasi yang apa? Nah, ini keterangannya. 陆地上 berarti di darat. Yo luanzi mempunyai roda ya, ada rodanya. Nah, luanzi itu roda ya. Jadi artinya ce itu alat transportasi yang di darat dan ada rodanya. Nah, langsung kita kembali ya. Jadi nanti supaya nggak bingung ya. Ce, nanti supaya kenapa ce itu berubah-ubah, kadang sepeda, kadang mobil, kadang pokoknya bisa kereta, macam-macam ya. Langsung kita mulai ya. Kita baca dulu ya. Zuo ce. Nah, zuo ce ini, nah karena ce itu tadi kendaraan ya, alat transportasi di darat atau kendaraan. Jadi bisa kita artikan ya, bisa naik semua kendaraan ya, bisa naik mobil, naik kereta, sepeda juga bisa, semua ya. Selanjutnya, jadi kalau yang kita jadi penumpang ya, semua sepeda ya yang di belakang misalnya ya. Pokoknya naik kendaraan itu zuo ce ya, kendaraannya terserah ya. Tadi keterangannya kan tadi alat transportasi yang di darat dan ada rodanya, ce ya, zuo ce. Selanjutnya kai ce. Nah, selanjutnya ya, kai ce. Kai ce ini ya,
yang mengendarai kai. Nah, kaiche itu lebih ke mobil atau kereta. Jadi kaiche bisa diartikan mengendarai mobil. Kalau kereta ya mengendarai kereta. Ya. Selanjutnya Cice. Nah, kalau ci ini orangnya yang mengendarai di atas ya, biasanya sepeda atau sepeda motor. Berarti cice itu bisa diartikan mengendarai sepeda. Kalau sepeda motor ya mengendarai sepeda motor. Ya. Selanjutnya sangce. Sangce. Nah, ce tadi kan kendaraan ya, kita artikan kendaraan aja ya. Sang itu naik ya, naik ke, berarti sangce naik ke kendaraan. Kalau mobil ya naik ke mobil, sepeda ya naik ke sepeda, kalau kereta ya naik ke kereta gitu ya. Selanjutnya xiace. Nah, xiace itu kebalikannya berarti turun dari kendaraan. Bisa turun dari mobil, turun dari sepeda motor, dan lain-lain ya. Selanjutnya tengce. Teng itu artinya menunggu ya, tengce. Nah, biasanya yang kita tunggu itu seumpama kita pesan apa itu taksi ya, kalau sekarang ya online tuh ya apa itu yang apa itu alat transportasi online sekarang kayak Grab, terus apa itu Gokar, nah, Gokar ya, Gokar, Gojek, nah, itu namanya Wang Yueche. Nah, Wang Yueche ya, dalam bahasa Mandarinnya Wang Yueche ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Tang ce. Tang itu menunggu, ce itu kendaraan. Nah, saat kita pesan, kita nunggu itu bahasa Mandarinnya tang ce. Bisa juga saat kita di halte ya, nunggu bus itu juga tang ce bisa ya. Jadi ce itu pokoknya alat transportasi yang di darat tadi ya. Selanjutnya sang feiji. Nah, sang nanti naik ya. Sang feiji berarti naik ke pesawat terbang. Selanjutnya xia feiji berarti turun dari pesawat terbang. Selanjutnya sang chuan. Sang chuan berarti naik ke kapal. Sang chuan. Selanjutnya xia chuan turun dari kapal ya. Selanjutnya di sini ya, feiji kuai. Feiji itu pesawat terbang ya. Kuai itu cepat. Huoche man. Huoche itu kereta api, man itu lambat. Jadi kuai itu cepat, man lambat ya. Nah, kalau sekarang kereta itu ya biasanya di Tiongkok itu nyebutnya Gaotie atau Tongzhou, itu kecepatannya bisa lebih cepat dari pesawat terbang ya, terutama CHR itu yang kereta yang modern sekarang tuh kecepatannya bisa 2 kali pesawat ya, mungkin 500 km per jam ya. Kalau pesawat kurang lebih kan 200-an lebih, 200-300 ya kilometer per jamnya ya. Nah, bisa kecepatan kalau kereta yang modern sekarang. Ya, selanjutnya kita ke bahan UTS. Nah, jadi yang ini cukup dituliskan di pen aja ya, tuliskan pinyin-nya. Tuliskan pinyin ya. Tuliskan pinyin, jadi sambil belajar membaca ya. Kita yuk cai itu ipian ya. 坐车 开车 骑车 上车 下车 等车 上飞机 下飞机 上船 下船 飞机快 火车慢。
Jadi nanti supaya nggak banyak kan ya yang dikirim ya foto ya. Yang ya jadi yang dikirim yang ini aja nanti ya. Yang catatan yang ya, jadi yang dikirim nanti yang ini aja ya, yang bahan ini aja ya. Ya kita langsung mulai ya. Nah, karena kita belajar membaca, jadi nggak sengaja nggak lulus tulisan pinyin ya, karena di kosakata sebelumnya sudah ada ya. Nah, pinyin udah ada ya. Sambil belajar membaca Hanzi ya, karena Hanzi itu dibaca ya, bukan dieja. Nah, karena apa itu, kita kan dalam apa itu, ini kan bisa dibaca bisa dieja ya. Contohnya ini, nah, kalimat ka, nah, ka, nah, seperti itu ya. Tapi kalau bahasa huruf Mandarin itu tidak dieja ya. Yang dieja itu yang pininnya aja. Kalau sudah ke Hanzi itu sudah nggak dieja ya, itu sudah huruf jadi, sudah ada bacaannya seperti ini. Sebentar, maaf. Nah contohnya ini ya, kita contohkan pakai ini nih. Nah, ini sudah nggak dieja lagi, jadi langsung ini bacanya ni, artinya kamu. Jadi sudah tahu oh ini tuh ni, bukan oh n nya yang mana, i nya yang mana, bukan ya, tapi ini udah bacanya ni seperti itu ya. Jadi kalau Hanzi itu bukan nggak dieja ya, tapi langsung dibaca. Langsung ya, kita langsung ke materi. Jadi bahan UTS yang pertama itu ini ya. Ini ada kalimat tanya jawab ya. Jadi kita mulai nomor 1. Ni kamu. Nah, ini ya. Co. Nah, co itu, nah lihat di sini ada 2 orang. Nah, ini orang-orang. Nah, ini artinya duduk ya. Kalau untuk ini bisa juga berarti kata kerja naik kendaraan. Mau itu naik kapal, naik pesawat, itu co. Ya, co. Naik mobil, co chi che. Naik pesawat terbang, co fei ji. Nah, naik kapal, co chuan. Nah, kita langsung ya. Co. Selanjutnya shenme apa. Jadi ni zuo shenme, kamu naik apa. Qu itu pergi ya. Sang xue. Nah, sang xue kemarin artinya apa? Bersekolah atau berangkat ke sekolah ya. Nah, karena ini udah qu berarti berangkat ke sekolah, dan ya. Berarti artinya ni zuo shenme qu sang xue. Kamu naik apa? Pergi berangkat ke sekolah. Nah, jadi pergi berangkat itu kan sama, jadi langsung buang satu ya. Jadi cukup kamu naik apa? Pergi ke sekolah. Dijawab jawabannya, karena pertanyaannya ini senma ya. Jadi senma itu yang nanti ya diganti ya. Jawabannya wo zuo qi che. Wo zuo qi che. Saya naik mobil. Nah, jadi jawabannya wo zuo qi che itu ya. Pertanyaan dari zuo shenme, naik apa? Wo zuo qi che. Qi sang xue, saya naik mobil pergi ke sekolah. Selanjutnya TR nomor 2 ya. Kita kemarin udah belajar ya, nama-nama anggota keluarga. Nah, Ai, nah Ai ini artinya bibi ya, saudara perempuan ibu. Tapi bisa juga nyebut untuk pokoknya sekiranya ada perempuan yang seumuran dengan ibu kita, nah itu bisa kita panggil Ai, biarpun bukan keluarga ya. Ini bisa juga seperti itu ya, Ai ya.
Jadi ai kita artikan bibi ya, cara umum ya. Ai, bibi, zuo shenme, naik apa? Zuo shenme, naik apa? Qu, pergi. Cai shi, pergi ke pasar sayur ya, pergi ke pasar. Berarti artinya ai zuo shenme, qu cai shi. Bibi naik apa pergi ke pasar? Jawabannya ai, lupa ya, ai bibi zuo san lun che, naik beca, qu cai shi, pergi ke pasar. Selanjutnya tisan ya, nomor 3. Ini ma itu artinya kah dalam bahasa Banjar atau apakah dalam bahasa Indonesia. Cuma untuk tata bahasanya ya, itu seperti bahasa Banjar. Jadi seperti kah itu kan di belakang ya. Tapi kalau untuk bahasa Indonesia kah itu apakah itu di depannya. Cuma bedanya itu aja. Kalau kita langsung ya. Ni kamu suka he niu nai minum susu sapi. Kah berarti artinya kamu suka minum susu sapi kah? Nah, kalau bahasa Indonesia seperti ini ya. Ni sihuan he niu nai ma? Apakah kamu suka minum susu sapi? Jawabannya wo sihuan he niu nai. Saya suka minum susu sapi. Selanjutnya ya, Tise ya, nomor 4. Sebelumnya kita pernah belajar ini ya. Shenme. Nah, shenme itu apa? Shuiguo itu buah. Shenme shuiguo itu artinya buah apa? Shenme shuiguo, buah apa? Ya, ingat-ingat ya, bukan apa buah tapi buah apa. Ya, langsung kita mulai ya. Ni sihuan, kamu suka. Ni kamu sihuan suka. Chi, makan. Shenme shuiguo, buah apa? Selanjutnya jawabannya wo sihuan, saya suka. Wo sihuan, saya suka. Chi, makan. Pingguo, apel ya. Pingguo itu apel. Pingguo. Ini nama-nama buah kita mulai TK sudah belajar ya. Chi pingguo, makan buah apel ya. Selanjutnya tiu nomor 5. 5 ya. Nomor 5. Ini ada ma lagi ya. Ma tadi artinya apakah ya? Oh ya, yang ini ya. Kalau mungkin ada yang susah membedakan itu, perbedaannya ini ya, bentar. Kita belajar pinyin dulu ya sebentar ya, nggak apa-apa, kita CCP. Kalau kendaraan tadi kan gini ya. Nah, pinyinya seperti ini ya. Kalau makan pinyinya seperti ini. Nah, ini cara membedakannya ya, sama-sama nada 1 ya. Ini kan nada 1 ya. Ini juga nada 1 ya. Kalau ini dibaca yang ini ya. Ini dibaca ce ya. Kalau ini itu asalnya ya. Asalnya ikan baca c. Nah, c yang lidah diangkat tuh ya. Kita dulu ke kelas 1 mungkin pernah belajar ya. Kalau makan itu cara bacanya c. Bisa bedakan ya. Ini itu c, ini c ya. Jadi beda ya.
Ya, selanjutnya terakhir ya. 最后一个 terakhir ya. Ini ada ma lagi ya. Ma itu artinya apakah ya? Kita belajar. Ta sihuan, dia suka makan cincai, sayur hijau. Makah. Nah, jadi artinya ta sihuan cincai ma. Apakah dia suka makan sayur hijau? Nah, ta ya. Ini ada. Jadi kita belajar subjek yang umum ya. Harus kita belajar, kita tahu ini ya. Wo saya, ni kamu, ta dia ya. Jawabannya ta dia bu itu tidak ya. Bu sihuan tidak suka. Ci makan. Cincai sayur hijau. Ta bu sihuan ci cincai. Dia tidak suka makan sayur hijau. Kita mulai dari nomor 1 ya. Tapi nggak semua, cukup yang pertanyaan dan jawabannya aja ya. Nomor 1 ya, ti. Nah, pertanyaannya, zuo shenme, naik apa? Jawabannya, zuo qi naik mobil ya. Zuo shenme, naik apa? Jawabannya, zuo qi naik mobil. Yang nomor 2 ya, pertanyaannya, zuo shenme sama ya, artinya naik apa? Jawabannya, zuo san luan che, naik becak. Becak itu nanti san luan itu roda, che itu kendaraan ya. Jadi kendaraan roda 3 atau becak. Jadi pertanyaannya, zuo shenme naik apa? Jawabannya, zuo san luan che. Yo, tisan nomor 3 ya. Ma itu apakah? Sihuan suka. Nah, jadi pertanyaannya apakah suka? Nah, gitu ya. Apakah sama suka? Atau kalau ini dibuang, kalau ini ya he niunainya dibuang kan cuma 3. Ni sihuan ma, apakah kamu suka? Nah, seperti itu kan. Pasti jawabannya kan kalau suka ya sihuan, kalau tidak suka bu sihuan. Ni sihuan ma. Nah, apakah kamu suka? Jawabannya, wo sihuan, saya suka. Kalau saya tidak suka, wo bu sihuan. Nah, ini anggap aja diabaikan dulu ya. Nah, ya. Ni sihuan ma. Nah, selanjutnya nomor 4 ya. Nah, nomor 4 pertanyaannya itu shanme shuiguo, buah apa? Buah apa ya? Jadi kalau ini buah apa? 这是shanme shuiguo, ini buah apa? Nah, karena pertanyaannya ini buah apa? Jawabannya tinggal yang penting buah ya. Jangan sampai ini buah apa, jawabannya selain buah kan nggak pas ya. Jadi yang penting buah. Buah apa? Ini pinggo, apel ya. Kebetulan sini contohnya apel. Pinggo, apel ya. Selanjutnya tiu nomor 5. Nah, seperti tadi ya, ini anggap aja kita abaikan dulu supaya nggak bingung ya. Ya, jadi ta sihuan ma, apakah dia suka? Nah, kan gitu ya. Ini juga kita hapus dulu. Jadi pertanyaannya di situ ya. Ta sihuan ma, apakah dia suka? Jawabannya, kalau dia suka, ta sihuan. Nah, kalau dia tidak suka, ta bu sihuan. Ya, cukup sampai sini ya. Nah, kalau lengkapnya ya ini. Lengkapnya ya ini. Ta sihuan ci cincai ma.
Jawabannya, 他不喜欢吃青菜. Mungkin nanti karena pertanyaannya kan pertanyaan jawab dan dijawab dengan memilih ya atau pilihan ganda, jadi nanti mungkin ya nggak kalimat full ya, mungkin lase oh mana dihilangi seumpama contohnya seperti ini ya. Contoh kita ambil contoh nomor 4 aja ya. 你喜欢吃什么水果? Nah, 我喜欢吃. Nah, mungkin lose sini dihilangin. Nah, kamu cari jawabannya. Ini contoh aja ya. Nah, contoh. Nanti pilihannya apa? Jadi sesuaikan. Nah, sesuaikan sama pertanyaannya ya. Karena pertanyaannya ini buah, jadi jawabannya harus buah. Nah, seperti itu. Ya, karena sudah cukup panjang ya. Kita lose akhiri. 今天的课就到这里. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai sini ya. 同学们再见。